Nama saya Jonathan Stefanundun. Kalau di jalanan sering dipanggil Celo. Saya udah lama juga sih berkeliaran di jalanan ini. Tanggapan orang tentang penampilan saya beraneka ragam. Ada yang wow, ada yang ada yang ada yang ada yang suka, ada yang enggak. Kalau untuk berubah penampilan enggak ya, karena gue pengen jadi diri gue yang sebenarnya, tetap menjadi diri gue yang apa adanya. Keep optimis, destroy pesimis. Halo teman-temanku yang Kristen dan non-Kristen, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat datang di acara kami di Crossline Bekasi. Ini tayangan perdana kita. Tayangan ini sangat bermanfaat dan sangat, ya pokoknya memberkati kalian semua lah. Pokoknya jangan di skip, jangan tinggalin ya, ini kalian harus pantengin terus. Ini pokoknya sesuatu banget buat kalian lah. Terus nanti ada penampilan dari band Fix Me, band punk. Terus nanti penutupnya ada dari band proyek sampingan. Ya pokoknya seru deh. Terus nanti kita membahas masalah visi misi Crossline juga gitu. Nanti ada pembicaranya dari Jack sama Adam. Kenapa temanya no resim? Karena semua suku bahasa dan agama dapat menyaksikan tayangan ini. Kita dapat melakukan hal-hal yang positif di dalam acara ini. Tuh, dengar ya. Di Crossline tidak ada batasan suku, ras, agama, atau bahasa tertentu. Jadi kita semua bisa menyaksikan tayangan ini bersama-sama, dan tayangan ini sangat memberkati kalian semua. Begitu juga saya pribadi. Oke, kalau begitu jangan lama-lama lagi. Kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan dari Fix Me. Check it out. Suffering and lying like always. Always
Shalom, perkenalkan nama saya Jack dengan nama lengkap Jack Stanley Rudolph Temaluru, biasa akrab dipanggil dengan Bang Jack, sebutan Bang Jack. Di sini saya berbicara sebagai ketua dari komunitas Crossland Indonesia, karena memang sudah ada di beberapa kota yang ada di Indonesia, dan sekaligus juga saya ketua untuk komunitas Crossland Surabaya, di mana awal pertamanya berdiri komunitas ini. Komunitas ini berdiri sudah cukup lama sebenarnya, dengan ide dari seorang kakak saya bernama Mas Gatot ya. Dia seperti kakak bagi saya, dia yang mengawali untuk pergerakan komunitas ini dengan segala ceritanya, dan akhirnya sempat vakum itu sekitar tahun 2010, dan baru mulai lagi komunitas Crossland ini bergerak tahun 2014, tepatnya 5 Mei 2014 dengan adanya acara satu acara konser musik kadas bertema berjudul Pentakosta. Itu diadakan di area Tunjungan Center. Melalui hari itu Crossland berdiri dengan jelas, dengan visi misinya dengan jelas, dengan logonya juga dengan jelas seperti ini. Crossland baru ada itu tahun 2014 hingga saat ini. Jadi cukup lama, sudah hampir 7 tahun ya untuk di tahun 2021 ini. Crossland sendiri memiliki visi dan misi yang jelas. Visinya adalah yang pertama itu adalah menjalin persaudaraan di dalam komunitas Crossland. Yang kedua, menjangkau jiwa melalui musik, kebudayaan, dan lifestyle. Dan yang ketiga, menjangkau dan memberkati untuk komunitas-komunitas minoritas lainnya. Dan untuk misinya sudah pasti dan jelas sekali, yaitu untuk mengabarkan kabar baik. Dalam komunitas ini kami bergerak untuk mengajak teman-teman untuk mau ikut ambil alih untuk menggerakkan, mengembalikan teman-teman yang mungkin sudah ke arah yang salah, supaya orang dapat melihat bahwa ada komunitas yang sehat di tengah gaya musik yang mungkin berbeda dengan yang kebanyakan gitu ya. Jadi melalui komunitas ini, jadi komunitasnya bersifat underground, jadi anak-anak yang di dalamnya kebanyakan orang-orang yang mungkin tersingkirkan di dalam masyarakat. Melalui komunitas ini kami bersama-sama bersatu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga dalam mengenal pribadi Tuhan terus terang ini di dalam komunitas ini. Jadi kami saling belajar bagaimana untuk dapat hidup secara positif, dan yang pasti tidak melupakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Komunitas ini bergerak dan terus bergerak mulai dari Surabaya, dan sekarang sudah ada di Malang, ada di Madiun, Makassar, dan bahkan yang ada di Bekasi. Komunitas ini terus bergerak, menolak diam, dan mau menjadi berkat. Melalui komunitas ini kita saling sharing, kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan. Melalui komunitas ini kita sama-sama bergerak untuk mengingat tentang kebaikan Tuhan. Jadi kita terus bergerak dalam area underground tanpa mengesampingkan kebutuhan kita akan Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian dari saya, Jack, untuk menyampaikan sedikit histori tentang komunitas Crossland dan visi misinya. Saya berharap mungkin melalui acara yang sedang dikemas, melalui live ini ya, musik lewat YouTube, saya berharap kita bisa saling bakar api, dan mungkin ada beberapa kota-kota lagi itu yang akan terbakar gitu ya, untuk menggerakkan ada pergerakan yang sama, entah itu melewat nama Crossland atau nama yang lainnya. Kalau menggunakan nama Crossland sudah pasti dan jelas visi misi kita harus sama, dan kita mau sama-sama bergerak, itu yang pastinya. Terima kasih. Demikian histori ya dan visi misi yang tadi sudah saya jelaskan, dan harapan saya kedepannya Crossland akan terus dapat menjadi komunitas yang menjadi wadah, menjadi komunitas di mana teman-teman akan tetap berkreativitas dengan musik yang mungkin agak berbeda, dan melalui komunitas ini juga kita bisa sama-sama belajar bahwa di
di luar dari penampilan kita, di luar segala penilaian yang dari masyarakat maupun dari manapun juga, kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih. Demikian dari saya mewakili komunitas Crossland. God bless you all. Ya, selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Selamat bergabung di acara Crossline pada siang menjelang sore hari ini. Saya menyambut teman-teman semua, apapun suku, bahasa, atau agama apapun daripada teman-teman. Saya mengundang dan berterima kasih buat setiap yang sudah menyaksikan acara ini. Acara ini tidak terbatas oleh suku, ras, ataupun agama apapun, semua bisa menyaksikan tayangan ini. Nah, sebentar kita akan merenungkan beberapa hal yang akan kita bahas sesuai dengan tema kita hari ini di bulan ini yang berjudul Jangan Rasis. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Alkitab katakan, mari kita sama-sama belajar untuk melakukan suatu hal yang positif buat setiap kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Di siang menjelang sore hari ini kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan beberapa dari firman Tuhan. Ajar kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, untuk kami melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar semuanya boleh menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan di setiap kehidupan kami pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Kami belajar beberapa bagian dari firman Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkat-Mu sekali lagi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, pada saat ini kita mempunyai tema Jangan Rasis. Apa sih rasis itu? Rasis itu adalah suatu pandangan yang menilai orang lain lebih rendah daripada kehidupan kita. Dan hal ini, jika seseorang memiliki pandangan seperti ini, maka akan mengakibatkan suatu sikap diskriminasi terhadap orang lain. Jadi orang ini merasa berhak untuk mengatur kehidupan orang yang dinilai lebih rendah daripada kehidupannya. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apakah Tuhan Yesus itu mengajarkan sesuatu yang rasis atau jangan rasis di dalam Alkitab? Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam Yakobus 2 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dari ayat ini dijelaskan sekali bahwa kita harus mengamalkan sikap iman kita tanpa memandang muka. Artinya, kita tidak boleh memandang status sosial,
status suku atau status agama apapun, karena kita harus memiliki pandangan kita ini setara, kita ini sama di hadapan Tuhan. Nah, jadi jangan biarkan perbedaan status sosial, suku, ras, atau agama menjadi penghalang untuk menjalin relasi yang baik di antara sesama kita manusia. Dan mari satu hal lagi, ada beberapa ayat yang akan kita buka pada sore hari ini. Di dalam Matius 22 ayat 39 di situ dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia tanpa embel-embel apapun. Tuhan Yesus tidak mengatakan kasihilah sesamamu sebangsamu atau sesamamu seagamamu atau sesamamu sesukumu. Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu, tapi Tuhan Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia, artinya semua suku, semua bangsa, semua agama, apapun perbedaan kita harus hidup saling mengasihi. Sekarang ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada saat ini untuk kita supaya tidak bersikap rasis terhadap orang-orang di sekitar kita. Poin yang pertama, yaitu kita harus memandang sesama kita manusia seperti Tuhan Yesus memandang. Tuhan Yesus memandang setiap umat manusia itu suatu hal yang bernilai dan sangat berharga. Makanya Tuhan Yesus rela datang ke dalam dunia untuk menebus kehidupan saudara dan saya, untuk diselamatkan dan dibebaskan dari hukuman dosa. Tuhan Yesus menyelamatkan semua manusia tanpa memandang suku, ras, dan agama apapun. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia hanya satu, untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Tuhan tidak membeda-bedakan suku atau apapun untuk misi penyelamatan Tuhan yang dilakukan dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan kita merasa lebih tinggi atau kita lebih kudus ataupun kita lebih pintar dalam hal apapun, dalam hal pendidikan, dalam hal pengetahuan agama, dalam hal apapun. Jangan kita merasa lebih hebat atau lebih pintar, karena kita semua sama. Kita bisa saling sharing, saling membangun satu dengan yang lain tanpa menilai orang lain dengan pandangan yang lebih rendah daripada kita. Jadi banyak hal terjadi di kalangan masyarakat, mungkin orang yang berintelektual lebih tinggi atau pengetahuan agamanya lebih dalam, ataupun yang aktivis, sekalipun aktivis di gereja atau dimanapun itu, yang merasa sebagai orang yang lebih level rohaninya lebih tinggi. Padahal kita semua sama, apalagi di saat menemukan seseorang jatuh ke dalam dosa. Seringkali kita memiliki sikap untuk menghakimi, sering kita malah menjauhi orang yang telah jatuh ke dalam dosa tersebut. Sedangkan yang seharusnya kita lakukan, kita melakukan pendekatan pada orang yang berdosa itu, kita bangun dia kembali untuk bangkit, untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan hal yang positif. Nah, satu hal yang harus kita lakukan, jangan kita memandang orang yang mungkin dalam keadaan terpuruk atau apapun lebih rendah daripada kita. Mereka adalah sama, kita pun sama seperti mereka. Saya pun pernah jatuh, saya pun pernah berbuat dosa, tapi kita sama-sama belajar untuk saling membangun, saling menguatkan. Jadi di dalam komunitas Crossline ini pun kita menerapkan kesetaraan. Di sini tidak ada yang pemimpin, semua sama, semua kita saling berbagi, kita semua saling mengingatkan. Tidak ada yang level rohani lebih tinggi, tidak ada yang lebih pintar, semua sama, ya. Jadi hal kedua yang harus kita lakukan adalah jangan menilai orang lebih rendah daripada kehidupan kita. Hal yang ketiga, kita harus coba terbuka dengan lingkungan di sekitar kita. Mulailah bergaul dengan orang-orang yang mungkin berbeda suku, yang berbeda bahasa, ataupun berbeda agama. Jangan kita hanya bergaul, hanya berada di dalam sengkup satu suku atau suku agama atau satu bahasa, tapi kita cobalah terbuka dengan suku-suku yang berbeda dengan kita, dengan agama-agama yang berbeda dengan kita. Kita saling merangkul, kita sama-sama melakukan hal yang positif, kita sama-sama membangun, kita sama-sama bermasyarakat dengan baik, hidup rukun, sehingga terciptalah suatu kehidupan yang indah dan damai. Dan saya percaya Tuhan menghendaki kita semua hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Jadi hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kita harus terbuka dengan orang-orang di luar kita. Jangan hanya kita mau menolong orang-orang yang sesuku saja, dan kita hanya mau menolong orang-orang yang di dalam seagama dengan kita, tapi agama lain pun, suku lain pun harus kita tolong. Di saat mereka membutuhkan bantuan, kita harus bergerak, kita harus bantu, kita harus sama-sama saling support. Dengan demikian terciptalah suatu kehidupan yang indah. Saya percaya di saat kita melakukan ini, suatu hal yang indah, suatu hal yang membuat kita tenang akan terjadi di setiap kehidupan kita. Dan satu hal lagi,
poin yang terpenting juga buat setiap teman-teman yang non-Kristen, kita bisa sama-sama belajar melakukan hal yang positif ini. Jadi setiap kita pun bisa belajar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Banyak hal yang baik yang Tuhan ajarkan supaya kita dapat melakukannya. Dan saya percaya di saat teman-teman mau mencoba, mau belajar melakukan, saya percaya kehidupan damai sejahtera, kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita akan memenuhi setiap hati kita. Jadi biarlah di dalam event ini kita bisa saling support, kita mulai belajar memandang orang-orang di sekitar kita dengan kesetaraan, tidak ada perbedaan sekalipun entahkah dia hanya lulusan SD dalam studi, entahkah dia beragama lain, entahkah dia berbahasa yang lain dengan kita, ataukah dia mungkin seperti Selo tadi yang kesaksian dia hidup di jalan, semua sama, tidak ada perbedaan. Saya dengan Celo, juga dengan Om Bang Jack maupun dengan Petrus, semuanya kita sama di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam komunitas ini saya mengundang buat setiap teman-teman yang Kristen maupun non-Kristen dapat menyaksikan tayangan ini, dan mari kita sama-sama belajar dan kita melakukan hal-hal yang positif ya. Jadi untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tidak harus menjadi orang Kristen, tapi semua agama pun dapat melakukan hal positif yang diajarkan Tuhan Yesus buat setiap kehidupan kita. Nah demikian juga setiap kita bisa saling berbagi, bisa saling sharing. Banyak juga saya percaya hal-hal positif yang diajarkan juga oleh agama-agama lain, dan kita bisa saling sharing, kita sama-sama saling belajar untuk menjaga kerukunan hidup sebagai umat manusia, kita menciptakan suatu kedamaian untuk melihat setiap kebaikan Tuhan di setiap kehidupan kita. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kiranya bisa jadi berkat dan membangun kita semua, dan biarlah kita terus saling support, saling membangun apapun keadaan kita. Dan saya juga mendukung buat setiap teman-teman yang mungkin saat ini mengalami kelemahan, mungkin merasa nggak berdaya. Ayo kita sama-sama bangkit. Saya pun juga banyak kekurangan, tapi kita sama-sama mau belajar, kita saling support. Tidak ada rasis dalam komunitas ini, kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala pertolongan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk belajar hidup dalam kasih Tuhan, untuk kami saling menghargai, kami saling mengasihi, tanpa kami merendahkan orang-orang di sekitar kami Tuhan, sekalipun ada perbedaan, baik suku, ras, dan agama apapun. Biar kami belajar, saling mensupport, saling membangun, saling melakukan hal yang positif Tuhan. Biar tidak ada batasan di sepanjang kehidupan kami untuk saling menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan, dan kami bisa terus merasakan kasih Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, terus belajar, saling mendukung dan menopang di dalam Tuhan. Terima kasih segala berkat sebagai kami Tuhan, dan kiranya segala berkat dari Allah Bapa dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan lebih lagi. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. God bless you. Oke, poinnya kita harus hidup saling mengasihi dan menghargai. Kita harus memandang orang lain seperti Tuhan memandang kita, karena semua manusia berharga di hadapan Tuhan. Kalian setuju kan? Masih setuju dong. Oke, terima kasih teman-temanku semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Oh ya, buat kalian atau teman-temanku semua yang ingin ikut yang kayak Fix Me nih, kayak proyek sampingan, bagi kalian yang punya band atau mungkin solo juga bisa ikut tayangan ini. Pokoknya apapun lah yang untuk Tuhan lah, boleh kontak ke kita di bawah ini ya. Ini nomornya nih. Nah, terus jangan lupa kita juga punya IG Crossline, jangan lupa di like. Terus YouTube otomatis ini ya yang kita nonton ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus jangan lupa di share, jadi biar orang-orang lain yang tidak tahu tentang tayangan ini gitu. Karena tayangan ini sangat memberkati kalian semua, dan begitu saya pribadi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. God bless. Wah.